Halo pemirsa, senang sekali saya Boson Purba kembali menyapa Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi menarik lainnya dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang akan kita sampaikan dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, selama 90 menit ke depan kita memiliki informasi terkait dengan update harga bahan pokok yang merangkak naik di bulan Ramadan kali ini. Dan informasi lainnya juga akan kami hadirkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, toko sekaligus servis mebel di Surabaya Kamis pagi ludes terbakar. Kebakaran yang diduga disebabkan arus pendek listrik ini juga membakar sebagian bangunan warung kopi yang berada tepat di sampingnya. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat api membakar bagian tengah bangunan toko mebel yang berada di Jalan Somolowaru, Surabaya. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam toko. Besarnya api membuat warga tidak berani melakukan pemadaman. Saat kejadian, toko dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas pengerjaan mebel. Dengan mengerahkan 10 unit kendaraan pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api. Untuk memadamkan api, petugas terpaksa menjebol pintu yang terkunci. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik yang berada di ruang tengah toko, tempat api pertama kali terlihat. Kebakaran ini juga membakar warung kopi yang berada tepat di sampingnya. Api pertama dilihat ada di sebelah, dari lokasi kejadian ini ada di sebelah timur ya, sebelah timur di servis mebel ini ya. Oh. Ini tempat apa Pak yang terbakar? Ini tempat mebel, servis mebel. Saat kejadian nggak ada aktivitas, udah kosong atau gimana? Kosong. Nggak ada orang di dalam juga kosong, nggak ada penghuni. Dari kayu, karena ini adalah toko mebel. Semua yang terbakar ini adalah kayu, yang bahan yang mudah terbakar. Nah, kemudian kita minta bantuan untuk di pos-pos terdekat untuk nambah unit. Pemirsa, Mapolresta Padang menertibkan puluhan remaja yang kerap melakukan balap liar usai sahur, 2 diantaranya perempuan. Rencananya kepolisian akan memanggil orang tua dan pihak sekolah. Para pebalap liar ini langsung kocar-kacir akibat dihadang petugas Polresta Padang. Dari razia ini petugas mengamankan 30 pebalap liar dan 50 unit kendaraan. 2 di antara pelaku pebalap liar bahkan merupakan remaja perempuan. Puluhan remaja pebalap liar ini langsung diamankan ke Mapolresta Padang beserta kendaraannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebagai sanksi, kendaraan pelaku akan ditilang dan dilakukan pemeriksaan surat kendaraan serta identitas pelaku. Kepolisian juga akan memanggil orang tua dan pihak sekolah masing-masing. Kita dapatkan anak-anak yang melaksanakan balap liar, jadi dapat dilihat oleh di belakang kita banyak kendaraan bermotor yang digunakan untuk ajang balap liar. Untuk sanksi yang diterapkan? Ya, untuk saat ini kita lakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotornya. Bila mana pelanggaran lalu lintas akan dilakukan penilangan, bila mana ada indikasi tindak kejahatan lainnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Aksi para remaja yang menjadikan jalan raya ini bak arena balapan dengan menggunakan knalpot bising dilakukan setiap usai sahur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mengendarai angkutan umum dalam kondisi mabuk, sopir angkutan umum jurusan Bekasi Cililitan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tertabrak mengalami patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mikrolet jurusan Cililitan Bekasi yang dikemudikan LF berkali-kali menabrak kendaraan di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis dini hari. Sopir pertama kali menabrak mobil di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang. Saat dikejar warga, sopir panik dan langsung kabur. Ironisnya, saat di simpang lampu merah Galaksi, sopir kembali menabrak mobil. Mikrolet akhirnya berhenti usai menabrak pengendara motor di dekat Masjid Al-Azhar, Kalimalang.
Seorang penumpang yang berada di dalam angkutan umum hanya mengalami luka ringan. Sementara pengendara motor mengalami patah tulang di bagian kaki dan dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Kalimalang. Tabrak bang, berapa bang? Kurang lebih 2. Jadi dia sama ini. Jadi dia ini tabrak lari bang? Kurang lebih bisa dibilang seperti itu sih. Ada pengejaran juga bang dari warga bang? Saya ada warga sih kurang tahu, cuman saya yang ngejar juga gitu. Banyak orang yang bilang mabok, kalau itu mabok. Mabok bang? Posisinya mabok. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sopir kini diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dalam berucap. Jika tak sengaja berkata kasar, bisa berujung malapetaka. Seperti yang dialami seorang bocah di Lampung Tengah. Dirinya tega membunuh sepupunya karena tersinggung diejek kemaluannya. Korban berinisial RZ berusia 13 tahun meregang nyawa di tangan kakak sepupunya Darwansyah yang notabene masih berusia 18 tahun. Korban tewas lantaran dicekik di bagian leher saat berada di rumah bibinya di Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku gelap mata saat mendengar ucapan korban melalui pesan suara yang mengejek kemaluan pelaku. Waktu kamu nyekik, kamu ngomong apa? Dicekik di lehernya. Iya, ampun nggak kerja. Terus ngomong apa? Kata-kata apa? Udah enggak, katanya lagi itu ngomong. Mati kamu, ada nggak kata-kata itu? Ya, Kata-kata mati kamu ada nggak? iya. Gimana? Coba. Udah nggak mati umur saya nanti. Iya enggak, ampun dah katanya, udah gitu. Itu udah mati gitu, udah nakal. Enggak, dia masih hidup dia pertamanya. Pas saya ke belakang, dia napasnya sesek. Gimana? Kayak gitu. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman guru SD korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua. Pemakaman digelar dengan tradisi Toraja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tangis pilu keluarga mewarnai upacara pemakaman Yonatan Renden, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua di Beoga, Papua. Keluarga dan rekan sesama guru mengiringi Yonatan ke tempat peristirahatan terakhirnya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yonatan dimakamkan di sebuah kuburan berbentuk rumah khas Toraja. Yonatan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kedua anak korban belum pernah bertemu dengan ayahnya. Harapan kami kepada pihak kepolisian, TNI Polri, bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi terhadap saudara kami, almarhum Yonatan Renden. Yonatan atau Nathan menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Yonatan ditembak saat hendak menutupi jenazah Oktavianus Rayo, rekan seprofesinya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Usai membuat video TikTok dan foto bersama di tepi sungai, seorang anak perempuan terjebur dan tewas tenggelam. Diketahui korban terpeleset saat sedang mencuci kaki. Seorang anak hanyut dan tenggelam di Sungai Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Korban bernama Elisha Putri, berusia 14 tahun, warga desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan. Awalnya pelajar kelas 8 SMP ini berkumpul bersama beberapa temannya dan membuat video bersama. Usai membuat konten, kaki korban terkena cipratan lumpur dan berniat membilasnya di tepi sungai. Namun naas, dirinya terpeleset dan tercebur. Teman korban sempat berusaha menolong, namun gagal. Jasad korban sendiri berhasil ditemukan pada Rabu sore, sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Kaki, tapi kepleset dengan kepleset itu langsung masuk dalam, yang satu menolong, itu sudah tidak terlihat,
malah ke bawah arus juga, ditolong yang sama satunya lagi. Terus ya nggak begitu lama juga anak-anak tersebut pada mencari ke tempat sebelahnya. Petugas kepolisian dari Polres Pemalang sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pemeriksaan sementara, korban jatuh dan tenggelam murni akibat kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah penganiaya anak di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Pria tersebut menganiaya dan mengancam anak kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Seorang ayah berinisial RT menganiaya dan mengancam salah seorang anak kandungnya dengan parang. Pelaku tidak terima ketika dinasihati anaknya saat menanyakan keberadaan sang istri yang pergi dari rumah usai pertengkaran dengan dirinya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung mengejar pelaku dan menangkapnya saat bersembunyi di rumah salah satu rekan pelaku. Selain senjata tajam, sebuah alu juga disita polisi karena sempat digunakan untuk mengancam anak kandungnya itu. Sebelumnya, pelaku pernah dipenjara pada tahun 2019 lalu atas kasus penganiayaan. Anaknya kemudian mulai menasihati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang wanita tertangkap kamera pengawas nekat mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan kamar dan ketersediaannya. Dalam rekaman CCTV, tampak kedua wanita mendatangi rumah kos milik Endang di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Satu di antaranya menggendong balita. Mulanya keduanya datang menanyakan harga dan ketersediaan kamar kos. Selang beberapa lama, keduanya kembali lagi dan mengambil sepeda motor milik penghuni kos yang parkir di bawah pohon mangga dengan kunci masih menempel. CCTV itu, ini kalau jam segini memang sepi banget. Pada kerja? Pada kerja, ya ada yang kerja, ada yang enggak gitu. Tapi dibuka sendiri. Pintunya ini sama orang itu? Iya, sama orang itu. Enggak tanpa permisi sama yang nempati sini, nempati situ enggak. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kita miliki informasi terkait dengan hujan deras disertai angin kencang dan juga hujan es yang memicu banjir dan rusak sejumlah rumah di Bekasi. Tetaplah bersama kami.